Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Landasan Pengembangan Kurikulum PAI atau Pendidikan Agama Islam. Yang pertama, pengertian landasan pengembangan kurikulum. Menurut Hornby mengatakan bahwa landasan itu adalah suatu gagasan atau kepercayaan yang menjadi sandaran, suatu prinsip yang mendasar. Menurut Sudiarto, kurikulum adalah segala pengalaman dan kegiatan belajar yang direncanakan dan diorganisir untuk diatasi oleh siswa untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebagai suatu lembaga pendidikan. Dengan demikian, landasan pengembangan kurikulum bisa diartikan sebagai suatu gagasan, asumsi, atau prinsip yang menjadi sandaran atau titik tolak dalam pengembangan kurikulum. Landasan ini sangat memiliki peran penting yang sangat signifikan, sehingga kurikulum diibaratkan sebuah gedung atau bangunan yang tidak kuat. Maka ketika diterpa angin atau terjadi goncangan yang kencang, bangunan tersebut akan mudah roboh. Demikian dengan halnya kurikulum. Apabila tidak memiliki dasar pijakan yang kuat, maka kurikulum akan mudah terombang-ambing, dan yang menjadi taruhannya adalah manusia sebagai peserta didik yang dihasilkan oleh pendidik itu sendiri. Yang kedua, landasan filosofis. Kurikulum sebagai program dan alat untuk mencapai tujuan pendidikan senantiasa berhubungan dengan proses perubahan perilaku peserta didik. Oleh karena itu, tentu saja dalam mengembangkan kurikulum pendidikan harus menggunakan landasan yang bersumber studi ilmiah bidang psikologi. Peserta didik adalah individu yang sedang berada pada proses pengembangan, seperti perkembangan dalam segi fisik, intelektual, sosial, emosional, moral, dan lain sebagainya. Pada dasarnya, ada dua jenis psikologi yang memiliki kaitan yang sangat erat dan harus dijadikan sumber pemikiran untuk mengembangkan kurikulum, yaitu psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Psikologi perkembangan adalah ilmu atau studi yang mengajarkan perkembangan manusia beserta kecenderungan perilaku yang ditunjukkannya. Adapun psikologi belajar adalah suatu pendekatan atau studi yang mengkaji bagaimana manusia umumnya melakukan proses belajar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Varianti. Pendidikan adalah proses budaya. Manusia yang dididik adalah makhluk yang berbudaya dan senantiasa mengembangkan kebudayaannya. Oleh karena itu, kurikulum harus dikembangkan dengan didasarkan pada norma-norma sosial atau budaya. Dan demikian, maka pendidikan akan menjadi pewaris budaya dan sekaligus berfungsi untuk mengembangkan kehidupan sosial maupun budaya ke arah yang lebih baik sesuai dengan perkembangan dan tuntunan masyarakat yang berbudaya. Kekuatan sosial dapat mempengaruhi kurikulum. Masyarakat yang bersifat dinamis pasti selalu mengalami perubahan dan bergerak menuju perkembangan yang semakin kompleks. Perubahan terjadi pada kehidupan, struktur sosial, kebutuhan, dan tuntunan masyarakat. Selanjutnya, landasan organisatoris. Asas organisatoris berfungsi memberikan dasar-dasar dalam penyusunan mata pelajaran, penentuan luas dan sempitnya uraian, serta urutan dan susunan mata pelajaran tersebut. Selain itu, asas ini juga berkenaan dengan bentuk organisasi bahan pelajaran yang disajikan. Ilmu jiwa asosiasi yang berpendirian bahwa keseluruhan sama dengan jumlah bagian-bagiannya cenderung memilih kurikulum yang subject-centered atau yang berpusat pada mata pelajaran yang dengan sendirinya akan terpisah-pisah. Sebaliknya, ilmu jiwa Gestalt lebih mengutamakan keseluruhan
karena keseluruhan itu bermakna dan lebih relevan dengan kebutuhan anak dan masyarakat. Aliran psikologi ini lebih cenderung memilih kurikulum terpadu atau integrate kurikulum. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.